Apa yang sebenarnya terjadi pada kulit kita ketika musim hujan dari sisi kelembapan, suhu hingga kebersihan nih apa aja sih dokter? Silahkan. Ya, kita sudah masuk di musim hujan ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi saat musim hujan ini, terutama pada kulit kita? Jadi saat musim hujan, tadi betul kata Mbak Melia bahwa kelembaban akan lebih meningkat ya, kadar uap air akan lebih meningkat sehingga udara akan lebih terasa panas. Saat udara terasa panas, otomatis akan merangsang produksi dari kelenjar keringat dan kelenjar minyak kita akan menjadi berlebihan. Kita akan merasa gerah ya, lengket gitu, terutama sebelum hujan ya, dia kan biasanya panas, gerah, lengket. Kemudian yang terjadi apalagi di lingkungan kita, dengan kondisi yang panas itu juga dan lembab ini, jamur dan bakteri akan sangat mudah untuk tumbuh, baik dalam tubuh kita tadi yang lembab ataupun di lingkungan sekitar kita atau di benda-benda yang lembab seperti itu. Baik dokter, jadi ketika musim hujan ini banyak bakteri dan juga jamur yang bisa aja menyebar karena ada kelembapan ini ya dokter. Baik dokter, masalah kulit apa yang paling sering ditemui oleh dokter selama musim hujan ini dokter? Ya, tadi dengan peningkatan kelembaban udara dengan cuaca yang gerah, produksi kelenjar keringat dan kelenjar minyak kan akan lebih aktif. Tentu saja tubuh akan terasa lengket ya. Kemudian juga penguapan keringat kita akan lebih lama. Pada orang-orang yang mudah terjadi jerawat, tentu saja dia akan membuat jerawatnya akan lebih mudah kambuh tadi ya, dengan kelenjar minyaknya yang produktif. Kemudian di area kelenjar minyak itu akan tertimbun di bakteri-bakteri penyebab jerawat. Jadi dia akan tadi mungkin saja jadi breakout. Kemudian dengan sumbatan-sumbatan kelenjar keringat juga bisa menyebabkan, kalau kita bilang keringat buntet ya, atau milia, itu juga banyak terjadi pada orang-orang yang dengan atopic eczema atau dermatitis atopik yang memang basic kulitnya, bariernya tidak baik ya, berbeda dengan kondisi kulit normal. Jadi pada orang yang dengan dermatitis atopik itu barier kulitnya, susunannya itu kalau kita gambarkan itu kan seperti susunan batu bata dan semen sebagai lemnya. Pada penderita atopik dia susunannya tidak rata nih, tidak rapi, dan semennya, perekatnya juga tidak sekuat kita orang normal. Jadi saat tadi mudah berkeringat gitu ya, di celah-celah itu akan sangat mudah masuk si bakteri, jamur, atau bahkan keringatnya juga bisa membuat alergen di dirinya sendiri. Karena keringat itu kan mengandung garam ya, mengandung natrium. Saat dia menguap, natrium itu akan menarik air juga. Jadi membuat kulitnya akan kondisinya semakin kering. Kondisi kering akan semakin membuat kulitnya gatal, digaruk, dan bisa terjadi infeksi. Kemudian kulit yang lembab tadi juga akan mudah sekali tumbuh subur jamur di kulit kita. Jadi bisa muncul penyakit-penyakit infeksi jamur, misalnya panu atau kalau kita bilang itu tinea corporis ya, yang bercak-bercak kemerahan akibat jamur ataupun kandidiasis kulit. Nah, yang lainnya biasanya yang sering banyak dijumpai di musim hujan ini infeksi-infeksi bakteri. Sering main hujan gitu ya, kakinya mungkin ada area perlukaan jadi tempat masuk bakteri, muncullah si pioderma. Infeksi-infeksi parasit juga bisa nih, skabies, dia suka sekali di area lipatan-lipatan yang lembab dan hangat, itu juga banyak berkembang di musim hujan ini. Baik dokter, jadi kalau musim hujan ini karena mungkin kelembapannya meningkat, jadi ada banyak virus dan juga jamur yang bisa aja tumbuh gitu ya dok ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.